warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrew. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sains alam bab pesawat sederhana. Ya. Di mana pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk hari-harinya. Pesawat sederhana ini ada berbagai macam jenisnya, yaitu yang pertama katrol, pengungkit, bidang miring, dan yang terakhir yaitu roda berporos. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk apa? Nah, salah satunya untuk membantu kita dalam membawa misalkan dari ketinggian tertentu, atau ada bapak-bapak tukang yang naik truk atau mau mengangkut barang di dalam truknya, nah itu bisa menggunakan bidang miring itu dengan menggunakan papan biasanya. Nah, ini akan saya simulasikan seperti apa. Untuk mengetahui ada rumusnya juga untuk bidang miring. Semakin landai atau semakin tinggi bidang miring itu, maka akan semakin apa? Itu nanti kesimpulannya kalian jelaskan nanti di tugas seperti itu. Ini saya kasih contoh satu percobaan saja. Nah, adapun rumus dari bidang miring itu antara lain di sini. Saya tulis ya, rumus dari bidang miring. W per F sama dengan S per H, di mana W itu adalah beban, satuannya kilogram. F itu adalah usaha atau gaya atau kuasa, satuannya Newton. Oh maaf, di sini tadi satuannya Newton juga karena bukan massa ya. Kalau massa baru kilogram gitu. S itu adalah jarak, satuannya meter. H itu adalah ketinggian tertentu, satuannya meter. Oke. Ini adalah rumus keuntungan mekanis. Oke, di mana jika nanti pesawat sederhana bidang miring itu adalah semakin landai bidangnya, bidang datarnya, maka akan terjadi penurunan benda itu akan semakin cepat atau semakin lambat. Maka sebaliknya, nanti kita jelaskan lebih rincinya langsung ke praktek saja. Oke, apa saja alat-alatnya? Kita langsung praktek saja ya. Alat-alatnya yang dibutuhkan yaitu ada kardus bekas yang mudah didapat di rumah kalian. Yang kedua, cutter. Yang ketiga, gunting. Nah, ini termasuk tuas juga pesawat sederhana ya, termasuk di pengungkit. 3 penggaris, dan yang berikutnya ada botol yang berbentuk tabung. Ini kalau misalnya kalian nggak punya, boleh pakai gelas aqua, kalian potong buat bentuk dijadikan satu gitu bisa. Oke. Sama alatnya yang bahannya yang ditaruh di dalamnya, nanti kita pakai pembanding ya. Ada 3 percobaan nanti berdasarkan tinggi dari pesawat sederhana bidang miring itu ya. Ini yang pertama nanti akan kita turunkan tanpa ada beban di dalamnya. Yang kedua, kita ada beban dikasih dalamnya, yaitu pakai beras. Boleh pakai kalian biji-bijian yang lain, tapi yang mudah didapat biasanya kan beras. Kalian kan pasti di rumah makan beras kan, nggak mungkin makan yang lain ya. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan untuk rumusnya tadi seperti itu tadi. Nah, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Prakteknya. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kardus bekas pastinya. Ya, ini saya menggunakan kardus yang sudah tidak terpakai. Kita ukur untuk papannya di sini
kalian buat juga, ini kalau saya buat 30 cm ya panjangnya di sini. Ini sama sini 30 cm. Nah, panjang dari itu 30 cm. Lebarnya dikira-kira saja, nggak apa-apa kalau lebarnya masalah. Yang penting panjangnya. Ini 19 ya, kebetulan 19. Yang penting panjangnya. Kemudian, nah itu untuk jaraknya ya, jarak dari bidang miring itu. Sekarang kalau untuk ketinggian ini pakai kardus juga. Saya gunakan di sini ketinggiannya kurang lebih 20 cm. Sini. Ya, ini sudah saya ukur 20 cm. Ya, sini. Nah, berarti di sini ini kita sebagai S-nya. Oh bukan, maaf, sebagai hanya ketinggiannya. Oke. Nah, kalau yang kita ukur 30 cm tadi ini bertindak sebagai S-nya atau jaraknya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, kita tata seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan nggak bayang-bayang. Nah, nanti kalian di rumah pakai kardus yang agak ini ya, biar nggak lentur-lentur gini. Pakai kardus yang agak tebal. Nah, ini biar nggak lentur saya pakai penahan ini di sini. Nggak bayang-bayang. Terus, nah di sini yang akan saya gelindingkan atau saya turunkan itu ini. Tabung, ada 3 jenis tabung ya. Nanti kalian juga akan praktek coba. Yang pertama tabung tanpa berisi beban. Ya. Kita turunkan di sini dan juga siapkan stop watch. Berapa? Pada ketinggian tertentu ini akan jatuh. Nah, berapa? Berarti kan dia semakin cepat apa semakin lambat. Begitu kalau dia tak ada bebannya. Nanti juga demikian kalau ada beban. Nah, beban ini ada 2 jenis. Yang satu beban menggunakan beras juga tapi sudah digumpalkan seperti ini. Nanti akan dimasukkan di sini. Ya. Digelindingkan juga, diturunkan. Nah, nanti akan sama enggak atau berbeda dengan yang tanpa ada bebannya yang ini. Nah, ini yang percobaan kedua. Sedangkan percobaan ketiga dengan menggunakan beras juga, tetapi tanpa dipadatkan. Kalau bisa ukurannya sama. Saya di sini menggunakan ukuran takaran tutup botol dari ini air mineral press ya. Ini. Kalau ingin menggumpalkan seperti apa, Pak? Nah, menggumpalkannya mudah. Ini langsung kamu kasih lem. Nah, nanti akan dipadatkan, tunggu beberapa menit. Nah, itu nanti akan jadi seperti gumpalan ini. Nah. Nah. Yang ketiga langsung masukkan saja seperti ini. Nah, langsung kita gelindingkan atau turunkan, jatuhkan di sini melewati ketinggian tertentu. Nah, amati perubahannya, apa yang akan terjadi. Percobaan yang pertama ini menggunakan ketinggian 20 cm, panjangnya 30 cm. Nah, tanpa menggunakan atau tanpa dikasih beban. Oh ya, maaf, stop buat. Oh iya, nanti dilihat di video berapa. Ya, langsung saja kita jatuhkan. Hitung ya, 1, 2, 3. Ulang ya, 1, 2. Itu adalah percobaan yang pertama. Sekarang percobaan yang kedua dengan menggunakan kita tabungnya saya isi dengan beban yang sudah digumpalkan. Nih.
Biar bebannya nggak jatuh, kita tutup atasnya. Seperti ini. Langsung kita turunkan. Ya, 1, 2. Lagi. 1, 2. Itu adalah percobaan yang kedua dengan ketinggian yang sama 20 cm. Sekarang percobaan yang ketiga, diisi dengan beban juga sama beras, tapi tidak saya gumpalkan. Takarannya sama ya, 1 cup tutup botol air mineral. Seperti ini, masukkan langsung. Kita tutup dengan ini biar enggak kemana-mana keluar berasnya. Nah, seperti ini. Nah, kan? Nah, oke, langsung saja kita luncurkan di bidang miring tersebut. Apa yang akan terjadi? 1, 2. Lagi. 1, 2. Itu tadi 3 percobaan dengan menggunakan beban yang berbeda. Bentuknya apa? Takarannya sama, tapi yang satu digumpalkan, yang satunya tanpa ada penggumpalan. Satu. Ya. Tuh. Dan yang satunya lagi tanpa diisi beban. Nah, coba kalian simpulkan nanti apa yang terjadi. Kecepatannya semakin cepat yang mana, semakin lambat yang mana. Itu adalah tugas yang pertama. Yes, Pak. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua atau soal kedua. Sama dengan ketinggian 20 cm. Ini pakai beban yang beras yang sudah dibentuk seperti onde-onde ini. Kita jatuhkan tanpa menggunakan timer. Oke. Kita nanti di sini tujuannya untuk menghitung dari kuasanya. Ya. Langsung saja. Nah, seperti itu. Oke, tadi soal atau percobaan yang kedua tentang sekarang menghitung dengan rumus W per F sama dengan S per H. Tadi cuman itu aja. Sekarang kita menghitung dari kuasa yang diperlukan ya. Jadi kalau pakai rumus seperti ini kita menggunakan perkalian silang. Jadi W kali H sama dengan F kali S. Nah, yang kita cari adalah F nya atau gayanya atau kuasanya. Berarti bisa disimpulkan seperti ini. F sama dengan W kali H dibagi S. Tadi sudah diketahui ketinggiannya berapa? 20 cm. S sama dengan 30 cm. Dari cm ini kamu harus rubah ke dalam satuan internasional, ke dalam meter, sama-sama meter. Berapa? 20 cm berapa meter? Nah, itu kamu isi. 30 cm berapa meter? Nah, kamu isi di sini. Oke. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang di sini. Ya, hanya berapa yang sudah dalam M, S-nya berapa yang sudah dalam M. Nah, terus apalagi yang belum diketahui? W. Ya, untuk mencari W itu bagaimana? Nah, rumusnya massa dikali gravitasi.
Untuk mencari W tadi atau bebannya sama dengan massa dikali gravitasi, dimana untuk mencari massanya kita kan nggak tahu. Kalau kalian punya timbangan langsung saja ini kamu timbang, nggak apa-apa. Tapi yang nggak punya timbangan, nanti habis ini saya kasih contoh bagaimana cara menghitung massa dari yang kita buat tadi. Oke. Nah, gravitasinya berapa? Gravitasinya pakai yang secara umum itu kalau untuk anak SMP menggunakan 10 meter per sekon kuadrat ya, atau pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Boleh, silakan pakai kedua-duanya, boleh. Oke, pakai kedua-duanya biar untuk membandingkan hasilnya seperti apa ya. Silakan pakai kedua-duanya, nanti G-nya di sini. Jadi ada W yang pertama sama dengan M kali G1 yang 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian W yang kedua M kali gravitasi yang kedua pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya kayak itu ya. Berarti nanti kalian ada dua rumus. Rumusnya satu, cuman dua kali perhitungan dengan menggunakan gravitasi yang berbeda. Kalau gravitasi 10 meter per sekon kuadrat itu nanti hasilnya berapa, dan gravitasi yang 9,8 meter per sekon kuadrat itu nanti hasilnya berapa. Oke, dihitung ya, seperti itu, tinggal masukkan rumusnya saja ini. Nah sekarang caranya untuk mencari massa itu seperti apa. Oke, kita lihat praktek yang sekarang ini. Untuk alat-alatnya yang nggak bisa punya yang nggak punya timbangan, jadi bisa menggunakan menghitung massanya pakai ini caranya. Satu, gelas apapun ya. Dua, beban yang tadi kita gelindingkan atau kamu gunakan tadi ini. Tiga, air biasa ya. Berikutnya penggaris. Terlebih kalian harus tahu massa jenis dari air itu, bisa dicari di Google. Massa jenis air carikan di Google ya, nanti cari di Google berapa. Sekarang langsung saja masukkan di sini. Nah, penggaris kita ini. Kenapa kok pakai penggaris? Ya kan kalian di rumah pasti nggak punya toh gelas ukur. Nah, ini salah satu alternatifnya pakai menggunakan gelas dengan penggaris, namanya sudah gelas ukur. Nah, boleh. Ini kamu masukkan air sebanyak 4 cm. Ini 4 cm. Kemudian masukkan beban yang tadi. Amati dia akan bertambah berapa sentimeter atau berapa milimeter. Ternyata di sini bertambah sebanyak, jadinya 4,6 cm. Nah, tinggal kamu kurangi 4,6 dikurangi 4 berapa berarti? Oke, tadi kita sudah menghitung massa dari beban yang kita pakai tadi ya. Didapatkan berapa massanya di sini ya, kita tulis di sini ya, di atas. Oh belum, maaf ya. Volume dengan pakai menggunakan rumus ini, Rho sama dengan M per V ya. Untuk mencari M sama dengan Rho dikali V ya. Seperti yang tadi kita percobakan, kalian harus cari dulu massa jenis dari air itu berapa, cari di Google. Nah, dikali tadi yang kita praktekkan tadi, volume dari beban atau benda yang kita celupkan di air tadi berapa, ketemunya 4,6 dikurangi 4 tadi kita prakteknya, berarti berapa hasilnya? 0,6 mili ya. Nanti akan ketemu masanya berapa, tinggal kamu cari di sini. Hasilnya kilogram. Hasil yang di sini bisa kamu masukkan ke
sini. Nah, ini kan tadi sudah ketemu, yang ini adalah 10, ini dikali 10. Nah, kalau yang ini dikali 9,8. Ini juga. Kalau sudah ketemu W-nya, W1-nya, tinggal kamu masukkan rumus yang ini. Ya, sini. F yang pertama. W1 dikali H per S. Nah, W1 tadi ketemu berapa? Yang pakai 10 meter per sekon kuadrat. Kamu masukkan di sini. Kali ketinggiannya berapa? 20 cm. Per jaraknya berapa? Oh maaf, bukan 20 cm ya. Yang tadi kita cari itu tadi 20 cm berapa meter. Nah, kamu masukkan di sini. Ya, sama di sini S-nya berapa. Itu adalah jawaban yang pertama. Sedangkan jawaban yang kedua, F2 atau gaya yang kedua, kuasa yang kedua. W yang kedua yang kamu hitung tadi, ini di sini yang kamu masukkan di sini, dikali H, hanya sama di sini, per S, S-nya sama juga yang di sini, sudah dalam bentuk meter. Oke, ketemulah nanti berapa Newton. Nanti di sini juga hasilnya Newton. Nah, silakan itu kamu cari. Silakan. Nah, itu tadi rumus untuk soal yang kedua. Silakan kamu hitung rumusnya untuk mencari kuasa dari bidang miring tadi. Oke, itu tadi soal dari saya. Ada 2 soal. Itu yang percobaan di sini tadi pakai menggunakan ketinggian 20 cm. Satu lagi, kalian praktekkan sama persis urutannya yang seperti di video tadi, dari awal sampai akhir. Itu menggunakan ketinggian 10 cm. Nah, dari 1 soal sampai 2 soal tadi sama persis, tinggal diganti ketinggiannya 10 cm. Kalian percobaan di rumah. Oke, itu saja soal IPA dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.